Bincang bersama. Small listeners, ketemu lagi dalam podcast Bincang Bersama. Kali ini tamu Audrey mungkin sering banget FYP di TikTok Anda gitu ya. Tapi biasanya kontennya konten lucu, dimarahin ibu gitu ya. Tapi kali ini dia akan share bagaimana perjalanan karir, bahkan menemukan passion di bidang musik. Dan kita sudah bersama-sama dengan Jingga Arsabidari. Hai Jingga! Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini udah dimarahin ibu? Kemarin. Karena itu udah harus. Betul. Iya. Kalau nggak jadi konten soalnya. Yes. Nah. Nggak jadi cuan. Yes, betul. Tapi mungkin banyak orang di luar sana yang mengenal sosok Jingga, ya seorang content creator di TikTok awalnya ya. Benar. Bersama dengan ibu Sama bapak saya. Bapak. Papa pilot itu Papa kata pilot, orang-orang ya. betul. Dan adik-adiknya ya. Iya. By the way, kamu anak pertama? Bukan. Nah, lucunya semua orang bilang Kak adiknya, padahal yang suka dibilang adiknya iseng banget itu si Naindia itu ada kakak. Oh, oke. Aku juga mengira kamu yang Iya pertama. kan. Seperti itu. Tua berarti muka. Tapi awal mula konten itu startnya dari kamu? Dari aku. Sebenarnya awalnya iseng aja. Ya, sebenarnya kan dimarahin mama itu sudah hobi ya. Dari kecil. Nah, terus waktu itu sempet lah aku udah videoin konten pertama aku itu tentang donat. Mungkin ada teman-teman yang ingat juga. Itu. Terus aku nggak sengaja aja videoin. Karena memang papa sukanya tuh nyimpenin momen. Jadi beliau tuh punya handycam gitu zaman dulu. Terus ya udah aku videoin, terus janjian sama papa mau nggak pak kalau kita prank mama? Iya boleh gimana? Kita ya udah. Jadi awalnya itu nanti di scroll lagi sampai bawah ya konten pertamanya. Terus ya aku iseng, terus aku post. Ternyata rame ya? Rame banget. Baru tahu tuh, oh itu rasanya FYP tuh. Aku bikin lagi yang kedua. Ini nggak ngeprank tapi pokoknya kita sok-sokan ngelawan mama aja. Terus mama kan gitu. Aku videoin lagi. FYP lagi. Kita lanjut. Biarlah. Iya sih, betul gitu kan. Dan jadi hiburan juga untuk banyak orang. Seperti itu. Terhibur ya? Terhibur. Kita suka ngeliat orang dimarahin mamanya gitu ya. Terima kasih ya. Yes. Tapi menariknya lagi, kalau misalnya aku scroll di Instagram gitu ya, kayaknya beda banget gitu. Kalau mungkin misalnya di TikTok ya emang guyon gitu, tapi di Instagram ternyata postingannya banyak cover lagu. Iya gitu. Emang suka musik tuh dari kapan sih Jingga? Suka musik tuh dari kecil. Karena dulu tuh kita suka bangun karena mendengar mama sama papa pasang lagu kencang banget di luar. Jadi serumah tuh suara musik semua gitu. Awalnya karena itu, terus berlanjut setiap kali kita ke resto atau ke kafe gitu, ada panggung, mama suka Jingga gitu, padahal aku lagi duduk. Terus ya karena udah Jingga kan, kita sambut Jingga, terus kayak nyanyi. Mama suka, kenapa sih? Udah nyanyi aja lah gitu. Nyanyilah. Terus makin kesini ya aku cuma mikirnya suka nyanyi di resto aja gitu kan, iseng. Terus sempet diminta sama tante aku buat nyanyi di pernikahannya dia. Terus nyanyi cuma jadi opening aja, tapi terus jadi kayaknya aku suka nyanyi deh gitu. Walaupun saat itu suaranya astagfirullahaladzim jangan didengar. Parah, Pol. Terus habis itu aku bilang, "Mak, kayaknya aku suka nyanyi deh." Gitu. Nah, terus mama alhamdulillahnya mensupport. Terus mama bilang, "Ya udah, aku sempat di coach sama Kak Uci Nurul." Itu coach pertama aku dulu. Terus sempat nyanyi udah, tapi kan nggak bisa panjang ya. Itu cuma 4 kali pertemuan gitu. Terus udah berhenti karena zaman dulu kan orang kalau nyanyi itu harus yang grande, suara tuh clear gitu ya, bukan yang husky, bukan yang sengau. Dulu tuh belum zaman. Terus aku berhenti karena suara aku begitu. Terus aku jadi, aduh kayaknya iya deh aku tuh nggak bisa nyanyi, jadi begitu. Terus aku berhenti nyanyi. Nah makin kesini, ini orang-orang pada sengau nih, suaranya nggak apa-apa nih kayaknya. Kita bisa juga nih. Nggak apa-apa. Terus aku mulai suka iseng cover. Alhamdulillahnya sama audiens ditangkap baik. Nah ya udah aku jadinya nyanyi terus nyanyi gitu. Akhirnya keluarlah satu single ya. Nanti kita cerita tentang singlenya. Cuman menarik gitu ya. Ternyata sejak kecil udah punya ketertarikan dengan musik. Sempat berhenti karena mungkin ya insecure. Memang benar sih momen-momen itu kayak di ajang pencarian bakat semuanya yang iya kan, yang keren banget lah, suaranya tinggi, vibranya hidup gitu. Iya dan akhirnya menemukan momen semuanya ternyata kalau punya keunikan dan
tone-nya pas kayaknya bisa Benar. deh. Dan itu kan baru sekarang Betul. ini ya, dulu belum. Dan kalau kita lihat juga nih jejak pendidikannya nih psikologi gitu ya, agak. Kau tahu semuanya? Aku tahu Oh, semua iya. dong, itu pekerjaan penyiar. Gitu. Kenapa akhirnya milih psikologi? Apakah dulu juga tertarik kayak belajar mengcapture manusia? Dulu tuh aku cita-citanya cuma 2, psikolog dan penyanyi. Oke. Si psikolog ini aku dapat karena dulu aku sempat pas umur 4 tahun tuh mogok ngomong. Mogok ngomong bener-bener nggak ngomong. Jadi kalau dia mau makan, Angguk-angguk kayak dan nggak bisa geleng-geleng. ngomong Oke. gitu. Sama mama dibawa lah ke psikolog. Nah, keluar dari ruangan itu, kan pertemuan beberapa kali gitu lah ya. Abis itu aku ngerasa, kok gue jadi berani ngomong? Kok ternyata mama papa memahami aku? Kok gitu-gitu. Akhirnya aku tanya, Mah, tante itu siapa? Gitu. Itu psikolog gitu. Psikolog itu apa? Aku mendapat penjelasan, terus kayak, sejak detik itu, umur 5 tahun itu aku bilang, aku mau jadi psikolog, aku bilang. Karena aku merasa kayak, kok terbantu banget gitu. Ambisius lah jadi psikolog. Sempet itu yang kedua kan jadi penyanyi. Tapi terus, aduh ternyata suaraku nggak keren kayak orang-orang. Aku turunin lah, aku hilangkan. Nah, karena jadi psikolog, aku sekolah psikologi kan, alhamdulillahnya. Jadi ketemu sama banyak orang, denger curhat, bla bla bla. Makanya jadi lagu. Oke, jadi cita-cita psikolog dan penyanyi itu ternyata tergabung jadi satu ya? Berkesinambungan. Iya. Akhirnya mungkin lagu-lagu yang mungkin membantu orang untuk bisa memahami. Pinter ya. Soalnya aku juga jadi kayak, ternyata yang aku rasakan, itu tuh nggak cuman aku yang rasain. Ternyata banyak banget orang di luar sana yang merasakan apa yang aku rasakan gitu. Jadi aku kan tadi kayak, lebay banget sih lu. Jadi aku tuh menilai aku sendirinya terlalu banyak. Setelah mendengar cerita dari orang banyak, aku jadi, gue juga ngerasa, ternyata gue nggak sendiri gitu-gitu. Makanya terus aku mulai memberanikan diri, membuat, merakit sebuah karya, itu awalnya ya karena biar orang lain tahu, mereka tuh juga nggak sendirian sama kayak aku. Oke, wow, menarik banget ya. Jadi dari sekolah psikologi, akhirnya bikin konten juga, dan akhirnya mengeluarkan single. Itu kan butuh apa ya? Ya tadi keberanian yang besar juga. Keberanian sih yang paling besar. Ada salah satu temanku yang aku selalu bilang, kamu mau nggak jadi ini? Mau, tapi takut. Berani, ayo belajar berani gitu. Karena ya aku bisa begini, maksudnya bisa bikin, bisa ngeluarin apa-apa gitu. Modelnya yang berani mulai kan? Berani melawan takutku sendiri, berani menutup telinga sama pendapat-pendapat orang. Jadi keberanian itu ternyata penting ya. Betul sekali. Tapi pasti keberanian itu juga terbangun dari keluarga sih menurut aku. Nah, gimana keberanian itu terbangunlah di keluarga yang sangat harmonis ini, Jingga? Jadi tahun lalu aku sempat nggak mau nyanyi lagi. Karena ada salah satu komen yang kayak, nggak pantas jadi penyanyi. Ada juga tuh begitu. Terus aku kayak, apa ya sebenarnya nggak pantas aja lah. Udah mulailah insecure. Terus mereka bilang, ya udah terserah deh kalau lu bilang suara kamu tuh jelek. Terserah. Walaupun kamu nggak bersyukur sama apa yang Tuhan bilang, sama mereka bilang gitu. Ya udah, tapi percaya deh, tulisanmu tuh bagus. Jadi aku kan suka, tadinya tuh aku punya hobi menulis itu dari kecil, karena aku nggak mau ngomong kan. Jadi mama cuman, nih mama beliin diary yang ada gemboknya zaman dulu. Kuncinya kakak, kamu aja yang pegang. Nggak usah kasih tahu mama, nggak apa-apa. Pokoknya ungkapkan apa yang kamu rasain di buku itu. Jadilah aku terbiasa menulis. Terus makin kesini, terus ketemu sama Sunpride. Sunpride itu sapaan aku di TikTok. Ketemu sama orang banyak gitu. Terus aku jadi suka nulis. Memberanikan diri dari diary, aku pindah ke story Instagram. Begitu aku pindah, ternyata mereka membaca sampai selesai. Bahkan tulisannya menurut aku panjang banget. Tapi mereka baca sampai selesai, terus merespon, Kak, relate banget, bla 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 gitu. Jadi terus aku, oh iya ya, apa yang aku sampaikan tuh bisa ditangkap deh sama orang gitu. Terus kakak dan adikku bilang, ya kan, bagus kan tulisannya, bagus kan, coba deh sekarang kamu nyanyi. Terus aku nyanyi, ternyata direspon juga. Ya ada yang komen jelek ya, tentu ada ya. Tapi jangan menutup mata sama yang komen bagus. Katanya. Akhirnya mereka, nih lihat nih bagus nih gitu. Tapi tetap pakai emosi dikit ya, disodor nih, baca menurut kamu nih apa gitu. Iya sih gitu. Udah
udah makanya be yourself deh, pokoknya jujur deh, kamu tuh maunya apa bla bla bla. Ya udah, oke coba ya, tapi dukung, tapi ini iya, udah akhirnya terus oke, aku bisa nulis, aku coba nulis lagi, direspon, oke deh, aku nulis. Abis aku nulis, lagi galau tuh ceritanya, aku tulis, terus mereka, terus aku coba soal-soal cari nada gitu, kalau gini gimana, itu lagu siapa? Mereka responnya gitu. Bagus nggak? Aku cuma bilang gitu, bagus, itu lagu siapa? Aku lagi yang bikin gitu. Jadi awalnya mereka tuh jadi kelinci percobaan aku. Tentu ya, kemana lagi? Pasti dong. Ke keluarga dulu. Gitu. Itu berarti tahun berapa tuh? Tahun lalu. Tahun lalu. Oke, dan akhirnya kan mungkin orang melihat Jingga pede banget gitu kan di sosial media. Cuman ternyata ada banyak ketakutan. Itu pasti manusiawi dong gitu ya. Banget sih. Cuman yang akhirnya meyakinkan Jingga gitu untuk oke deh, gue keluarin single Samar. Siapa dan kapan? Gimana tuh prosesnya? Tahun lalu tuh aku sempat diajak untuk rekaman. Bantu jadi backing vokal aja, tapi sama temen aku. Bandnya Hursa. Aku ngisi lagunya, ngisi jadi backing vokalnya, terus kayak, kok aku seneng ya, kok aku seneng proses, proses pembuatan lagunya, bikin demo, terus aku kecebur di studio tuh kayak, kok aku seneng banget sih ada di sini gitu awalnya. Terus habis itu entah, aku tuh suka belajar manifesting ini dari mamah juga ya, karena kalau aku bilang ya nanti kalau nggak rame, nah emang udah doanya tuh nggak rame makanya gitu. Jadi mama suka begitu kan. Jadi aku suka manifesting aja. Aku mau bikin lagu, walaupun aku belum tahu tuh lagunya kapan. Apa? Iya, pokoknya aku mau bikin lagu. Wah, lagunya apa? Aku nggak tahu sih gitu, tapi aku mau bikin lagu, pokoknya ada lagu yang ini bercerita tentang hidup bla bla bla. Pokoknya aku bener-bener ngomong aja gitu. Makanya terus tiba-tiba kok ya Tuhan memberikan galau itu galau pol itu pokoknya ya. Wah, itu gitu. Sampai akhirnya aku buka buku lagi. Itu aku nulis di diary. Aku buka, terus aku nulis. Jadi kalau bahas penulisan sebenarnya cuma 1 hari. Nulisnya. Cepet banget dong. Karena curhat. Iya. Itu benar-benar dituangin ya. Itu isi kepala, isi hati aku tuh udah curhat deh. Nulisnya cuma sehari. Tapi terus kan ada proses pembuatan kan. Nah, itu yang kayak udah nulis terus kayaknya nggak bisa deh. Ya udah kumat deh pokoknya. Tapi mereka bilang, "Bisa. Kamu mau atau enggak?" Mau. Mau kan? Mau. Kalau mau berarti pasti bisa. Ya udah, habis itu Oke, kita coba sekarang. Karena maksud aku kayak sampai waktu aku sempat mikir, seenggak-enggaknya seumur hidup gue punya lagu 1 aja deh, gitu. Ya udah, cita-cita ya. Itu jadi yang bikin brand ya itu sebenarnya. Tapi kita jadi penasaran, kok secepat itu sih nulisnya? Emang apa yang dirasakan sih di momen itu? Dan mungkin boleh dikasih tahu juga ke semua listeners, emang lagunya itu bercerita tentang apa sih, Jingga? Yang dirasakan saat itu tuh kehilangan, kesepian, bingung. Marahnya juga ada, terus gemes. Makanya kalau didengar lagu Samar itu isinya banyak banget pertanyaan. Kayak, kamu tuh juga ngerasain nggak sih? Kamu tuh tahu nggak sih kita ini udah jauh? Kamu tahu nggak sih kita yang tadi deket banget, apa-apa bareng, sekarang udah enggak, kamu tahu nggak sih gitu? Rasanya begitu. Tapi nggak bisa disampaikan kan? Jadi kita sampaikan ke buku. Nah, terus dari pertanyaan-pertanyaan itu, sebenarnya pertanyaan besarnya tuh cuma 1. Kok bisa sih kita berubah? Gitu. Jadi isinya Samar ya, rasa kehilangan yang mungkin tidak berani kita sampaikan ke orang itu, atau tidak bisa kita sampaikan ke orang itu, tapi rasanya real, walaupun kayak isinya pertanyaan semua. Iya. Jadi untuk yang relate gitu ya, mungkin akan terbantu dengan lagu ini untuk bukan makin menyamarkan perasaan, tapi justru meyakinkan ya. Karena ya itu, kita kan kadang suka masa ditinggal gitu aja. Denial ya. Iya, denial tuh pol kan, manusia-manusia di bumi ini. Betul. Saya juga. Jadi ya, lahirnya Samar ini, aku berharap orang-orang yang merasakan tuh juga merasa divalidasi rasanya, terus sadar kalau perasaannya itu boleh untuk dirasakan, karena perasaan yang ditahan tuh tidak selamanya bisa ditahan. Kok ini versi psikologi? Betul, Jingga, psikolog. Karena perasaan yang ditahan itu sekuat apapun kita menahan, akan ada pecahnya juga kok sebenarnya gitu. Jadi
aku berharap dengan hadirnya Samar bisa menemani sedihnya kita, bisa menyadarkan kita bahwa apa yang kita rasakan itu boleh untuk dirasakan dan boleh untuk diungkapkan dengan cara yang bisa kita terima juga gitu. Salah satunya dengan itu, nyanyi. Seru banget, ternyata prosesnya cukup panjang gitu ya. Cuman setelah mencicipi ya proses tadi dari takut-takutnya lah, dari menuangkannya lah, dan bahkan akhirnya yakin untuk nulis dan menyanyi, prosesnya semua, pengen lagi nggak? Ketagihan. Ternyata. Ketagihan banget. Karena ternyata segala prosesnya itu, aku tuh memaknainya ini bukan bikin lagu. Aku curhat. Aku menyampaikan rasa. Yang ternyata kalau kita terbuka sama rasanya kita tuh, ya ampun ringan banget ya. Badannya tuh pundak kita tuh nggak seberat itu gitu. Kenapa larinya ke lagu? Karena lewat lagu semua hal tuh jadi benar. Kan nggak ada lagu yang kayak baik banget nih. Betul. Siapa sih yang ngerasa? Enggak, kita nggak gitu ya. Ketika dengar lagu kan kayak ya udah kita nyanyikan, kita rasain gitu. Tidak ada yang salah dan benar di lagu. Jadi ya kayaknya ini salah satu cara aku curhat yang bisa diterima orang. Jadi medianya ya. Iya, kalau kemarin mungkin dari tulisan-tulisan konten doang, sekarang ini versi Jingga yang baru gitu ya. Lewat lagu gitu. Lewat lagu. Tapi gimana akhirnya respon-respon teman-teman, bahkan mungkin keluarga sendiri ya, yang tadinya mungkin, nih kan akhirnya bisa kan gitu. Ada nggak sih omongan-omongan kayak gitu? Ada. Kalau dari keluarga itu duluan itu. Karena pas aku udah pasti. Karena pas aku ngepost gitu kan, maksudnya lagunya udah jadi, mereka dengar duluan. Ini loh, ini tuh bagus kok bisa. Udah pokoknya begitu. Tapi aku tetap ini kan karena keluarga gitu ya. Terus aku cuman udahlah ya udah, pokoknya ini kan niatan aku adalah aku berusaha jujur sama diriku sendiri, terus menemani teman-teman di luar sana yang mungkin merasakan juga apa yang aku rasakan tapi nggak bisa disampaikan gitu. Udah aja lah. Emang apa ruginya juga sih kalau kita membuat karya. Gitu. Jadi ya udah, habis aku ngepost, terus udah rilis semuanya di mana-mana gitu. Aduh, aku bersyukur banget karena ini tuh karya pertamaku. Terus aku juga baru kecemplung di industri musik, Kak. Tapi yang nonton YouTube-nya udah sampai 10.000. Wah, itu menyenangkan sekali buat aku. Kesannya tuh ya elah baru 10.000 ya. Mungkin untuk orang lain ya biasa, tapi kan tapi juga untuk aku yang aduh, dengan ketakutanku yang kemarin, terus ya udah nggak apa-apa, maju aja. Terus aku juga baru kecebur, itu luar biasa sekali sih. Nah, itu bikin aku kayak bikin lagi apa ya? Boleh ya, langsung. Tapi jadinya pressure juga nggak sih? Karena kan kayak yang Jingga bilang ya, bahwa pengennya sih ya curhatan ataupun membantu banyak orang gitu ya. Apa harus aku merasakan kehilangan sesakit itu dan baru bisa menuangkan atau gimana? Atau mungkin next-nya kayak buka cerita kali ya dari teman-teman atau gimana tuh? Kita tuh nggak perlu nyari beban sebenarnya dalam hidup. Karena beban datang sendiri gitu. Tanpa diundang. Jadi sampai saat ini di lagu keduaku nanti. Wow, sudah ada plan ya ternyata? Sudah ada. Di lagu keduaku nanti itu isinya tentang hidupnya kita, yang kita rasain sebenarnya setiap hari, ngerasa kok hidup gue gini, kok berat banget ya hidup, aku maunya A, kenapa kok dikasihnya B gitu. Itu aku tuangkan di dalam ke lagu kedua aku. Jadi kalau beban sih alhamdulillah sekarang belum beban, karena sekarang isinya benar-benar curhat. Dan aku juga mendengarkan curhatan dari orang-orang juga. Kenapa akhirnya aku berani juga untuk membuat si lagu kedua ini, karena yang ngerasain nggak cuma aku lagi-lagi, mereka kan suka curhat-curhat gitu loh ke aku kan. Dan terima kasih sudah curhat ke aku. Karena curhatan mereka itu aku jadi, orang tuh ngerasa ini, orang ngerasa ini. Nah, itu aku kumpulkan dan aku masukkan ke dalam lagu kedua. Tapi jadi ketakutan juga nggak sih? Karena kan image-nya seorang Jingga gitu ya. Ini ya bisa dibilang content creator lucu lah gitu ya. Family banget gitu. Terus mungkin nanti ketika orang ngelihat di TikTok FYP, hah, Jingga bisa nyanyi nih gitu. Takut nggak mempunyai dua sisi yang mungkin kayaknya agak bertolak belakang ya? Karena kan lagu-lagunya juga yang reflektif, yang ya liriknya itu sangat dalam gitu.
Takut sih sempet ada. Cuman yang bikin jadi nggak takut lagi karena di konten aku yang lucu-lucu itu sebenarnya selalu ada pesannya. Betul. Aku juga suka sharing kan tentang parenting lah, tentang kehidupan. Itu memang aku jalani aja begitu adanya gitu. Di lagu-lagu ini pun aku tidak berusaha menjadi orang lain. Aku akan tetap jujur aja. Karena kan konten TikTok aku juga semuanya jujur aja, emang begitu adanya keluarga aku. Real cuy itu mah. Jadi di lagu-lagu yang aku tulis pun itu jujur juga. Terus yang bikin nggak takut lagi karena aku nggak berjalan sendirian juga di lagu ini. Aku nggak berniat untuk menghentikan kontenku juga karena aku ada di industri musik ini bersama dengan kakak dan adikku juga. Wah. Jadi mereka ikut membantu aku untuk kayak kemarin itu MV aku kemarin itu bahkan di balik layarnya itu semua kakak adikku. Wow, oke. Terus setiap kali aku bikin lagu, ya aku kasih tahu ke mereka gitu. Jadi justru aku percaya kalau wajahku tidak ada dua. Justru ini Jingga secara keseluruhan gitu. Apa yang Jingga yang ketawa juga bisa nangis juga. Betul. Jingga yang nangis manusia juga, biasa lah ya. Iya, juga bisa bercanda-bercanda kayak yang ada di TikTok gitu. Jadi ya aku justru mau bilang kalau manusia bisa lucu dan bisa menangis di waktu yang bersamaan. Oke, wah seru banget ya. Itu mungkin fun fact juga dari lagu ini ya. Ternyata di balik layar tetap aja keluarga. Iya, tetap itu lagi, lo lagi ya. Iya bener dong. Aku sih, dan aku sampai saat ini nggak ada niatan untuk udah ya aku jadi penyanyi ya guys. Dadah. Bye, gitu nggak ya? Nggak ada. Justru aku pengen apa ya, keluargaku ini jadi bagian dalam kebesarnya Jingga gitu. Oke, tetap mengiringi Jingga. Tetap. Tapi kalau kita lihat juga ya, banyak orang-orang yang akhirnya ngeliatin kontennya Jingga gitu ya, terus akrab sama keluarga, iri deh, pengen deh gitu ya. Itu gimana sih kamu nyikapinnya? Karena mungkin ya nggak banyak juga ya orang yang bisa merasakan kehangatan di keluarga masing-masing. Bener. Aku biasanya gini sih, hampir nggak mungkin keluarga tuh nggak ada nggak enaknya. Betul. Udah pasti ada nggak enaknya. Bahkan di keluargaku yang terlihatnya tuh, wah ketawa-tawa aja, seru bla bla bla. Pasti ada juga. Ya Allah, itu nggak enaknya malah banyak. Kita berantemnya juga sering. Kita clash sama mama tuh juga banyak. Mama bilang apa kita nggak setuju, itu juga banyak banget. Hanya saja hal itu kan nggak bisa semuanya dimasukin. Nah, niatan aku masukin mama yang marah-marah ke TikTok itu sebenarnya, nih loh, ibu yang seru, itu ada kalanya dia juga marah-marah begini. Gitu. Jadi bukan yang sayang ini, itu justru malah mama tuh sedikit. Cuman dia bakal muncul di waktu yang tepat aja kayak, "Ma, aku mau bikin lagu." "Oke, Nak, mama doain mama doain ben blablabla." Dia sebagai orang tua. Dia sebagai teman juga ada, dia sebagai musuh juga bahkan ada gitu. Makanya yang suka aku bilang, aduh kita kalau nyari keluarga yang sempurna itu nggak bakal ketemu. Bukan sulit lagi, nggak bakal ada ya? Ada keluarga yang sempurna tuh benar-benar nggak ada sama sekali. Itulah kenapa ada lagu kedua. Karena apakah berhubungan dengan keluarga? Nggak cuma keluarga, tapi hidup. Kalau kita nyari yang sempurna itu nggak akan mungkin. Karena sebenarnya apa yang kita punya sekarang itu sudah cukup buat kita harusnya. Wah, ini akan semakin dalam nih sepertinya di lagu kedua. Dan mungkin akan semakin dalam lagi di lagu ketiga, keempat, dan mungkin album nanti. Lagu ketiga itu juga sudah ada lagi? Jadi 2 dan 3 ini aku agak berlari nih Kak. Karena di lagu ketiga tuh isinya tentang kehilangan. Kalau yang kemarin kan masih samar ya, ini kehilangan apa enggak. Di lagu ketiga ini kehilangan dan lebih banyak, lebih condongnya ke kehilangan selamanya karena orang ini pergi atas kehendak Tuhan. Gitu. Jadi ya aku makin sedih. Makin kelihatan sisi Jingga yang mellow-nya ya. Iya. Tapi ya itulah, it's life ya. Oke, seru banget ternyata perjalanannya. Tapi apa sih sebenarnya yang mungkin menjadi pembelajaran yang seru juga? Karena kan kalau ngeliat keluarga kamu tuh kan seru banget gitu ya. Ya mungkin orang lihat mama marah-marah tapi melihat sisi kehangatan juga sebenarnya gitu. Tapi apa sih hal ataupun pelajaran yang mungkin mama ataupun papa sering ingetin ke Jingga gitu ya, dan masih dipegang sampai sekarang bahkan sampai menjadi penyanyi?
Yang selalu aku ingat itu, aku selalu mengeluhkan kan kayak, "Mah, aku nggak bisa ini, mah nilaiku jelek, mah kok orang-orang nih udah pada nikah aku belum, Iya. mah kok orang lain S2 aku nggak." Oh banyaklah aku membandingkan aku dan orang lain gitu. Mama dan papa tuh sepakat dua-duanya. Mereka selalu bilang kalau, "Kenapa kamu harus bisa semua?" Oke. Ya kan aku mau bertahan, aku harus mandiri, bla bla bla. Orang yang mandiri itu bukan orang yang bisa semuanya. Karena menjadi tidak sempurna itu tidak apa-apa. Nah, itu yang aku pegang teguh sampai sekarang. Karena kalau nyari sempurna, wah capek banget, Kak. Iya kan? Aku akan mengusahakan berbagai macam cara yang nggak bakal sempurna juga. Yes. Dan sempurna itu kan ukuran yang berbeda-beda. Betul, ya. tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Jadi, ya aku jadi, oke, aku nggak apa-apa jadi nggak sempurna. Aku boleh jadi aku yang aku mau dan aku butuh. Itu aku pegang teguh. Bawan ya, Mah. Yes. Wah, I love ini you. siaran motivasi tapi seru banget gitu ya. Ternyata dalam setiap perjalanan Jingga gitu ya, ternyata ada hal-hal yang bisa kita ambil lah ya, bahwa manusia itu memang ya seperti manusia pada umumnya gitu ya, nggak ada yang sempurna. Nggak ada, bahkan orang-orang yang terlihat keren banget ya di layar handphone, layar TV, mereka juga pasti ada nggak sempurnanya dan ya nggak apa-apa, itu manusia aja. Kadang penontonnya yang banyak nuntut gitu Nah, ya. itu yang bahaya ya. Wah, itu parah sih. Maksudnya kan misalkan orang ini motivator misalnya, tapi ternyata ada sesuatu di baliknya. Terus langsung kayak, padahal motivasi orang bla bla. Ya, tapi kan semotivatornya orang tetap aja dia kan manusia ya, gitu sih. Nggak tahu sih, aku sih gitu. Iya. Jadi jangan jadi penonton ataupun followers yang rese lah ya. Ambil aja hal-hal baik-baiknya gitu kalau enggak ya sudah udah disampingkan tinggal. aja. Oh, ini juga kan aku punya anjing. Oke. Punya anjing itu tuh jadi masalah besar tuh buat netizen kan. Karena aku muslim. Ya. Mereka lihatnya, aduh muslim kan nggak boleh punya anjing, gitu. Tapi mereka lupa kalau kenapa aku punya anjing. Karena banyak sekali anjing rescue di rumahku. Oke. Jadi misalkan di komplek nih ada anjing yang telinga dipotong sama lapo untuk dimakan, tapi terus anjingnya hidup gitu, busuklah kupingnya. Terus orang kayak, itu tuh kasihan mbak, ditaruh di rumahku gitu, nih ada anjing ini. Ya kami menolong si anjing itu gitu ya, ngurusin bla bla, kena liurnya ya kena lah. Tapi kan ada cara untuk membersihkannya gitu. Jadi terus aku kayak, oh iya, kita kalau mau ngelihat dari satu sisi aja emang bisa. Betul. Tapi cobalah lihat segala sesuatu tuh dari dua sisi lah gitu. Atau dari berbagai sisi bahkan, biar kita nggak cuma menyalahkan aja. Tapi ya bisa melihat sosok lain sebagai manusia yang juga lah kayak kita. Setuju banget ya. Jadi semoga perbincangan kita ini bisa menjadi sisi yang lain juga. Amin. Ya, amin. Dan menjadi semangat juga bahwa sebenarnya ketika kita yakin dengan sesuatu yang kita punya, nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Itu benar banget. Dicoba dulu aja. Karena orang yang ngerendahin udah pasti ada. Betul. Yang nggak suka sama apa kita lakukan udah pasti ada. Pasti ada. Jadi nggak perlu dipikirin. Karena di antara yang tidak suka, yang suka juga pasti ada. Pasti. Ya, jadi ya kita lihat itu juga. Fokus ke yang suka aja gitu ya. Tapi jangan juga jadinya sombong. Iya, tetap harus dengerin. Betul. Karena kan komentar membangun tetap perlu lah. Iya dong. Supaya makin naik level. Benar. Seperti itu. Betul. So, boleh nggak nyanyi sedikit aja Samar? Supaya pendengar kita mungkin merasa relate dan bisa langsung dengerin digital streaming platform dan nonton musik videonya ya? Iya. Silakan. Ini adalah bagian yang jadi favoritnya orang. Karena ini pertanyaan overthinking yang sering dirasakan. Oke, silakan. Apa kamu juga rindu cerita kita yang dulu? Bagaimana bisa kita tak lagi sama? Wah, pendek doang tapi udah
mau berkaca-kaca ya. Jadi for listeners yang mau dengerin fullnya bisa langsung digital streaming platform. Ada di Spotify, ada di Apple Music, terus Joox, SoundCloud juga ada. YouTube-nya untuk video YouTube-nya musiknya juga ada. Tonton video musiknya karena itu kita buat dengan kesungguhan hati biar teman-teman juga bisa mendapatkan dan menangkap isi lagunya. YouTube aku Jingga, cuman Jingga aja, jadi biasanya ditulisnya Jingga Samar gitu. Nah itu biasa langsung muncul ya. Tonton ya. Yes, jangan lupa ditonton dan pastinya ngelihat juga itu adalah karya-karya dari keluarga Pak Pilot. Pak Pilot dan Bu Sendal tadi itu ya. So thank you Jingga. Terima kasih banyak ya, sharing di Smart FM dan Terima juga kasih. Smart Listeners, terima kasih banyak. Semoga bisa mengambil hal baik dari sharing Jingga di podcast Bincang Bersama. Sampai ketemu lain waktu. Bye-bye. Bye-bye. Bincang Bersama.